Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Hai, welcome to Dr. Cooking TV bersama saya Erwin. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakannya. Nah, di Hari Raya Idul Fitri seperti sekarang ini merupakan momen yang menyenangkan. Ya, walaupun perayaan Idul Fitri kali ini terasa sangat berbeda. Di tengah pandemi global COVID-19 seperti sekarang ini, rasanya perayaan Idul Fitri kali ini terasa sangat berbeda. Meskipun begitu, ada beberapa kebiasaan yang tidak berubah, yaitu perubahan mendadak pola makan yang cenderung tidak baik bagi kesehatan tubuh. Ya, setelah 1 bulan berpuasa, Idul Fitri merupakan momen yang tepat untuk menikmati segala macam hidangan khas Lebaran. Mulai dari opor ayam, rendang, ketupat, kue-kue manis nan lezat, serta minuman-minuman seperti soft drink yang sepertinya tidak lengkap jika tidak disediakan saat Lebaran. Dan sebenarnya, masih banyak lagi makanan-makanan lainnya yang pastinya lezat untuk dinikmati. Nah, supaya lebih berhati-hati, berikut beberapa penyakit yang dapat terjadi selama atau pasca Lebaran seperti Idul Fitri sekarang ini. Yang pertama, meningkatnya kadar kolesterol dan gula darah. Kondisi ini dapat saja muncul jika kita kerap mengkonsumsi terlalu banyak makanan manis dan berlemak, sebab makanan tersebut dapat meningkatkan kadar kolesterol dan meningkatnya gula di dalam darah, yang kemudian meningkatkan risiko terjadinya diabetes. Selain itu, kadar kolesterol yang tinggi dapat membahayakan tubuh akibat terlalu banyaknya mengkonsumsi makanan berlemak jenuh, seperti olahan daging-dagingan yang berlemak dan berminyak. Dengan kebiasaan ini, kolesterol yang tinggi bisa memicu penyakit stroke dan serangan jantung, terutama bagi orang-orang yang berisiko tinggi. Yang kedua, flu, batuk, dan radang tenggorokan. Penyakit ini bisa dengan mudah terjadi jika kita kerap minum minuman yang manis dan dingin, terutama minuman dengan pemanis buatan seperti soft drink atau sirup. Apalagi minuman ini diminum secara berlebihan. Memang minuman ini sangat menyegarkan, namun jika terlalu sering mengkonsumsinya, hal ini dapat menyebabkan gejala seperti batuk, radang tenggorokan, dan flu. Kandungan gula yang berlebih di dalam minuman tersebut juga dapat meningkatkan kadar gula di dalam darah. Dan tentunya ini tidak baik untuk kesehatan tubuh, apalagi dengan mereka yang memiliki riwayat penyakit diabetes. Untuk itu, disarankan untuk tidak mengkonsumsi minuman-minuman seperti ini terlalu banyak. Konsumsilah minuman lain seperti halnya teh yang mengandung banyak polifenol dan antioksidan, atau konsumsi lebih banyak air putih yang tentunya minuman ini lebih sangat bermanfaat untuk tubuh. Yang ketiga, MAH dan gangguan pencernaan lainnya. Penyakit yang berhubungan dengan pencernaan dapat terjadi akibat perubahan pola makan yang mendadak setelah 1 bulan berpuasa. Biasanya, penyakit ini bisa muncul akibat terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan pedas dan bersantan. Tanda atau gejala yang sering terjadi yaitu nyeri pada perut bagian atas, mual, muntah, sering bersendawa, dan kembung. Jika seseorang memiliki riwayat MAH atau gangguan pencernaan sebelumnya, sebaiknya menghindari atau membatasi mengkonsumsi makanan-makanan tersebut terlalu banyak. Yang keempat, diare. Diare sangat sering terjadi, apalagi pasca Lebaran seperti saat ini. Hal ini terjadi karena pola makan yang berubah, sehingga menyebabkan gangguan penyerapan pada usus, sehingga fungsi usus menjadi tidak normal. Salah satu gejala diare yaitu terjadinya buang air besar lebih dari 3 kali dalam sehari dengan feses atau kotoran yang cenderung lunak atau bahkan cair. Gejala ini biasanya diiringi dengan demam, mual, muntah, perut melilit, nyeri, hingga perut kembung.
Untuk itu, pastikan agar membatasi makanan-makanan pedas, makanan yang kurang terjaga kebersihannya, serta hindari makanan yang cenderung dapat mengiritasi lambung, seperti makanan yang asam, berminyak, dan minuman bersoda. Yang kelima, hipertensi. Penyakit ini bisa kambuh jika kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan berlemak dan cenderung asin. Karena jika semakin parah, hipertensi dapat membuat pengidapnya mengalami pusing, sakit kepala, mual, kelelahan, hingga penglihatan menjadi buram. Jadi, bagi para pengidap hipertensi, sebaiknya menghindari makanan-makanan yang dapat menyebabkan terjadinya hipertensi. Yang keenam, nyeri otot. Saat lebaran seperti sekarang ini, nyeri otot menjadi penyakit yang berisiko menyerang. Hal ini bisa terjadi ketika seseorang melakukan aktivitas fisik yang cukup tinggi. Momen lebaran kerap diisi dengan bersilaturahmi dan mengisi waktu libur dengan mengunjungi tempat-tempat wisata bersama keluarga. Kegiatan ini menjadi pemicu terjadinya nyeri pada bagian tubuh tertentu. Biasanya nyeri otot dapat hilang dengan sendirinya dengan beristirahat yang cukup. Namun, mengingat situasi pandemi global COVID-19 saat ini, sepertinya keluhan ini jarang akan terjadi, karena kita dianjurkan untuk tidak bepergian hingga situasi global membaik. Oke, itu tadi beberapa penyakit yang dapat muncul pada saat momen lebaran seperti saat ini. Ada baiknya bagi kita untuk menghindari atau mengurangi makanan-makanan ataupun minuman yang cenderung memicu terjadinya penyakit-penyakit tersebut. Sebaiknya, isilah momen lebaran kali ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan sehat. Karena mengingat situasi pandemik sekarang ini, alangkah baiknya bagi kita untuk menjaga tubuh agar tetap fit. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bagi kalian yang ingin memilih topik pembahasan mengenai kesehatan di video selanjutnya, silahkan komen di kolom komentar. Akhir kata, selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Keep healthy with Dr. Cooking TV and stay safe.